Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Jeng dan Cemre makan malam bersama. Jeng menanyakan tentang kebahagiaan Cemre. Cemre berkata, "Aku berharap kamu menertawakan ayahmu, bukan aku." Dia mencoba menyelamatkan pernikahannya sendiri. Jeng menjawab, "Itu pekerjaan Damla. Tapi lihat, lingkungannya tidak buruk. Ayahku, bagaimanapun dia pria romantis, tapi ini tempat satu-satunya yang dia tahu." Cemre berkata, "Aku benar-benar tidak percaya. Kita makan malam untuk menyelamatkan pernikahan kita. Mungkinkah ayahmu tidak memiliki pekerjaan?" Jeng menjawab, "Tapi kamu juga tidak boleh meremehkan ibumu. Apa katanya?" Cemre berkata, ketika suaminya ingin bercerai, dia mengabaikan harga dirinya hanya untuk menyelamatkan rumah. Cemre tertawa. Lalu Jeng menjawab, "Kasihan wanita itu. Ketahuilah bahwa putrimu menyelamatkan rumahnya untuk tinggal satu atap yang sama dengan Nedim." Di scene ini, Nedim terus belajar memotong makanannya di kamarnya. Kemudian Seher datang membawa makanan. Nedim berterima kasih pada Seher dan berkata bahwa dia tidak lapar. Seher menjawab, "Sebenarnya makanan adalah alasan. Aku ingin berbicara denganmu berdua." Lalu Nedim menanyakan Cemre. Seher berkata, "Suami dan istri sedang pergi makan malam berdua." Saat mendengar itu, Nedim berkata, "Nyonya Seher, aku sedikit lelah malam ini. Lain waktu saja." Seher menjawab, "Hanya sebentar anakku, aku datang ke sini untuk istrimu." Seher meminta pada Nedim untuk memberikan kesempatan pada Ceren. Namun Nedim tetap tidak mau dan keputusannya tidak akan berubah. Jeng terus menyinggung Cemre dengan Nedim. Cemre berkata, "Maukah kamu menghilangkan rasa sakit ketakutanmu dengan menyerangku?" Jeng berkata, "Aku pikir kamu sangat kesakitan, bahkan jika aku tidak menyerangmu. Ayo katakan, kamu mencuri hatinya saat Nedim masih duduk di kursi roda, bukan? Lihat sekarang, dia berdiri tegak. Bagaimana perasaanmu, istriku?" Cemre tidak tahan dengan Jeng, lalu Cemre pergi. Jeng mengejarnya. Jeng berkata, "Jika kamu tidak ingin menceraikanku, kamu harus tahan dengan apa yang aku katakan." Cemre menjawab, "Apa yang harus kamu tahan? Apa hanya karena kita tidak bercerai?" Lalu Cemre pergi. Di scene ini, Nedim mendatangi Ceren. Awalnya Ceren tidak mengenali Nedim, kemudian Ceren menyadari kalau itu Nedim. Ceren langsung ketakutan melihatnya. Lalu Neriman datang, Ceren pun berlari. Neriman senang dengan kedatangan Nedim. Neriman menyuruh Ceren untuk menghadapinya. Ceren ketakutan dan berkata, "Dia tidak melupakan apa yang aku lakukan padanya. Dia datang ke sini untuk menyelesaikannya." Neriman tidak peduli dan mendorong Ceren agar menghampiri Nedim. Di scene ini, Seher memperhatikan Jeng dan Cemre. Kemudian Cemre memberitahu Jeng bahwa ibunya sedang memperhatikan mereka. Lalu Jeng mencium hidung Cemre. Cemre berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Jeng tertawa. Di scene ini, Ceren hanya diam. Nedim berkata, "Kamu hari ini sedikit bicara. Apa kamu sedang berpikir? Apa kamu memikirkan hal yang sama denganku?" "Iya, kita berdua sedang memikirkan hal yang sama. Mengingat hal yang sama." Lalu Nedim mengingat semua perlakuan buruk Ceren pada Nedim. Kemudian Nedim mengatakan sesuatu pada Ceren sehingga membuat Ceren ketakutan. Lalu Ceren mengunci diri di kamar dan menangis. Di scene ini, Damla mengunci diri di kamar. Seni senang karena sikap Damla seperti ini karena untuk mendapatkan Agah kembali. Cemre bertanya pada Zivan apakah Seher membicarakan sesuatu tentangnya. Zivan menjawab bahwa ibunya tidak mengatakan apapun pada dirinya. Kemudian telepon Zivan berdering. Zivan kebingungan untuk menjawab karena yang menelepon Damla. Neriman terus bertanya apa yang dikatakan Nedim, lalu mengancam untuk memberitahu Seher. Ceren marah dan menyuruh Neriman untuk membuka pintu. Ketika Seher datang, Ceren langsung memeluk ibunya. Senis dan Jeng memperhatikan Nedim di taman. Senis berkata, "Damla berhasil, ayahmu akan datang." Jeng menjawab, "Bukankah ini seperti melihat orang lain? Ketika dia bangkit dari kursi roda, seolah-olah kita melihat orang lain. Aneh rasanya. Dia berjalan tanpa melakukan apapun." Lalu Senis pergi dan duduk. Jeng berkata, "Kamu menunjukkannya."
Senis berkata, apa? Setiap langkah yang dia ambil bahwa aku merasa seperti dia menginjakku. Jeng berkata, kamu melarikan diri dari Nedim. Aku akan menanyakan sesuatu karena penasaran. Apa kartu truf Damla berfungsi? Ayahku akan kembali ke rumah besar untuk menyelamatkan keluarganya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan setelah membawa ayahku ke belakangmu? Senis menjawab, untuk membuat Nedim pergi. Ketika Jeng melihat ayahnya dengan Nedim, Jeng menghindari mereka. Lalu Nedim memanggil Jeng. Agah dan Nedim menghampiri Jeng dan bertanya kemana Jeng akan pergi. Jeng menjawab bahwa dirinya akan berjalan-jalan menikmati udara. Lalu Nedim berkata, ayo pergi bersama. Di sepanjang perjalanan, Nedim terus menatap Jeng sehingga membuat Jeng tidak nyaman. Jeng berkata, kenapa kamu menatapku sepanjang waktu? Nedim menjawab, untuk memahami seperti apa rasanya hidup. Misalnya, bisa mengendarai mobil, seperti yang baru saja kamu lakukan. Selera musik, memiliki lagu yang kamu hafal liriknya, mengetahui apa yang kamu cintai, mengetahui apa yang kamu inginkan. Bagaimana itu? Aku ingin tahu tentang itu. Sesuatu yang biasa untukmu bagiku itu luar biasa. Semua hal kecil, hal biasa yang kamu lakukan, semuanya diambil dariku. Lalu Jeng keluar mobil dan berkata, dia tahu, dia ingat segalanya. Di scene ini Agah masuk ke rumah untuk bertemu dengan Damla. Senis memulai mencari perhatian dengan berteriak memanggil Damla. Lalu Agah datang. Agah menyuruh Damla untuk membuka pintunya. Agah memanggil Nurten untuk membawa kunci cadangan. Senis terkejut karena Damla tidak ada di dalam kamar. Senis melihat surat yang ditulis Damla. Senis berkata, Agah, putri kita melarikan diri dari rumah. Damla terus menelepon Zivan. Cemre menyuruh Zivan untuk menjawabnya. Damla memberitahu Zivan bahwa dia melarikan diri dari rumah. Zivan terkejut. Cemre bertanya ada apa. Lalu Nurten datang dan memberitahu bahwa Damla melarikan diri dari rumah. Kemudian Damla menyuruh Zivan datang ke tempat mereka biasa minum teh tanpa ada orang yang tahu. Senis menjadi panik dan menangis karena tindakan Damla. Agah melihat koleksi ponsel Damla. Senis diberitahu bahwa Damla tidak aktif sosmed selama 18 jam. Zivan bingung ketika dia ingin pergi karena Nurten dan Cemre terus di rumahnya. Damla terus mengirim pesan pada Zivan untuk cepat datang. Zivan mencari alasan untuk pergi, namun Cemre terus bertanya pergi kemana. Zivan terus mencari alasan agar lolos dari Cemre. Cemre tetap mengejarnya dan menyuruh Zivan untuk tidak pergi. Di scene ini, Seher memberitahu bahwa Nedim tidak akan memaafkan Ceren. Bahkan Nedim juga tidak peduli pada bayinya. Nedim berterima kasih pada Jeng karena telah membawanya berjalan-jalan. Nedim berkata, kenapa kamu tidak pernah melihat wajahku? Waktu kecil kamu tidak pernah melihat wajahku. Kemudian setelah kecelakaan itu, karena aku gemetar, tidak bisa berbicara, mungkin karena aku membuatmu mual. Apa yang aku lakukan padamu? Aku belajar saat terapi. Jika dia tidak pernah melihat wajahmu saat berbicara denganmu, entah bersalah, berdosa, atau takut, apakah kamu takut padaku? Kemudian Senis dan Agah datang. Senis memberitahu bahwa Damla melarikan diri dari rumah. Di scene ini Zivan bertanya, apa kamu benar-benar melarikan diri? Lalu Zivan mengajak Damla untuk pulang. Damla menyebut Zivan pengecut. Damla berkata, aku memilihmu sebagai kaki tanganku dari 7.501 orang dan kamu bosan pada ayahku. Zivan menjawab, oke, beritahu aku, kemana kita akan pergi? Damla menjawab, ke tempat di mana tak seorang pun menemukan kita, bahkan ayahku. Jeng memberitahu Agah bahwa dia sudah mencari kemana-mana namun tetap tidak ada. Lalu anak buah Agah pun mengatakan tidak ada jejak Damla. Senis terus menangis dan berkata, itu karena keras kepalamu. Jika satu helai rambut putriku rusak, Jeng berkata, ibu. Lalu Agah pergi, Nedim mengejarnya. Senis memarahi anak buah Agah karena tidak kompeten. Senis berkata, Damla tidak membawa uang tunai, ia membayar semuanya dengan kartu kredit. Apa artinya tidak ada pergerakan dari kartu kredit? Anakku tidak ada di rumah temannya, berarti ada seseorang yang bersamanya, dia tidak sendiri. Kamu menjaga dari pagi hingga malam, tapi kamu tidak menemukan dengan siapa putriku bersama. Lalu Jeng menyuruh penjaga untuk menemukan Zivan. Anak buah Agah mendatangi rumah Seher dan bertanya tentang Zivan. Ketika Agah dan Nedim sedang berbicara, Neriman datang. Neriman membahas tentang Ceren lalu Nedim pergi.
Neriman mengejar Nedim dan berkata sesuatu pada Nedim. Nedim langsung pergi ke kamarnya. Lalu Neriman menghampiri Senis dan berkata tentang Damla. Senis menjawab, "Buka telingamu dan dengarkan baik-baik. Lupakan bantuan apapun yang kamu harapkan dari Nedim untuk membuat cucumu bangun. Jangan berada di sekitarku. Apa yang berada di kandungan cucumu itu tidak ada nilainya lagi bagiku." Neriman menjawab, "Betapa menakutkannya Nyonya Senis, anakmu melarikan diri. Sebelum air matamu mengering, kamu ketakutan pada menantuku." Senis tertawa dan berkata, "Menantu? Kapan dia menjadi menantumu? Sudah berakhir sekarang. Tidak ada lagi roti untukmu di rumah besar ini. Jangan bermimpi. Kamu akan terbangun dari mimpi buruk itu." Lalu Senis menyuruh Nurtan membawa Neriman keluar. Di scene ini, Zivan mengajak Damla berfoto. Damla berkata, "Aku bukan tipemu." Zivan menjawab, "Kamu sama sekali bukan tipeku." Lalu telepon berdering. Damla terkejut dan Zivan tertawa. Seher menanyakan di mana Zivan dan sedang bersama siapa. Zivan memberitahu bahwa dia sedang bersama temannya yang bernama Mahmud. Lalu Zivan menutup teleponnya. Seher berkata pada Cemre bahwa dia sedang ke rumah temannya bernama Mahmud. Namun Zivan memberitahu Cemre bahwa dia bertemu dengan temannya yang bernama Bahri. Seher dan Cemre merasa aneh dan bingung dengan Zivan. Kemudian Neriman datang. Cemre langsung pergi. Melih memberitahu Jeng bahwa Zivan pergi ke temannya, namun Jeng tidak percaya. Jeng bertanya tentang teman Zivan pada Cemre. Cemre menyuruh Jeng untuk fokus pada Damla, bukan pada Zivan. Cemre berkata, "Apa yang kamu katakan? Kamu aneh. Apa hubungannya adikku dengan adikmu?" Lalu Jeng memberitahu Cemre tentang apa yang terjadi dengan Zivan dan Damla di sudut taman pada malam hari. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.